تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bagaimana dengan pernyataan sebagian orang Salafi merampas masjid? Pertanyaannya siapa? Salafi yang mana yang merampas masjid ini? Bentuk merampasnya bagaimana? Karena orang merampas itu dia harus dengan kekuatan, dengan senjata, diusir pemiliknya. Itu merampas namanya. Kalau dia sholat di situ, memakmurkan masjid dengan kajian-kajian, ini bukan merampas, ini memakmurkan. Ini orang tidak tahu arti merampas dan memakmurkan. Ini perlu dijelaskan pengertiannya dulu. Ya. Tentang makna kalimat ini. Kalau dia datang di situ, sifatnya untuk memakmurkan masjid, kita bersyukur, kita berterima kasih. Ada orang-orang menghidupkan, memakmurkan masjid ini. Dengan kajian-kajian, dengan nasihat-nasihat. Daripada masjid itu vakum, sekadar untuk didirikan di dalamnya, sholat 5 waktu, kita makmurkan dengan kajian-kajian, dengan belajar Al-Quran, belajar sunnah. Ini bukan merampas. Merampas ini harus dipahami dulu. Dan tidak ada yang namanya salaf. Siapapun yang bermanhaj salaf, mengaku diri sebagai salaf, tidak akan mungkin dia akan merampas masjid. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, ibrah bagi kita semuanya. Kenapa kalimat-kalimat seperti ini keluar dari lisan orang-orang awam? Karena kesannya ada sebagian salafiyin yang kelihatannya seakan-akan ingin menguasai masjid. Maka ketika kita masuk ke masjid yang di situ ada orang-orang yang mengurusnya, kita dengan adab. Tadi yang kita jelaskan, bukan sekadar kita beribadah, adab dan akhlak ini harus ada pada diri kita. Ketika kita masuk ke kandang orang, bagaimana adabnya? Kita permisi. Kadang ada sebagian ikhwah ketika di masjid orang sekedar numpang untuk kajian seenaknya, atur volume speakernya, ini itunya. Permisi dulu, bila perlu kita nggak terlibat. Biarkan orang-orang yang mengurus masjid itu yang mengurusnya. Kita minta izin, kalau suaranya kurang bagus, kita sampaikan pada pemiliknya. Jangan kita bertindak seakan-akan kitalah pemiliknya. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut terkesan bahwasanya kita itu seakan-akan menguasai dan merampas. Akhirnya keluar kata-kata seperti ini. Ini pentingnya kita bagaimana menumbuhkan nilai-nilai adab dan akhlak di dalam bermuamalah. Kadang di sebagian ikhwah, ketika misalnya bertemu dengan orang-orang yang mungkin notabene-nya orang-orang yang menyimpang, kadang nggak disalamin, diboikot. Oh ini nggak benar, kita harus boikot orang ini. Pertanyaannya, sejauh mana konsekuensi dari boikot tersebut? Ada hasil apa kita? Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, di zaman ini, yang namanya untuk memboikot orang-orang awam itu nggak ada manfaatnya. Justru kalau kita boikot, kita yang dibalik boikot. Karena apa? Kita ini killah, minoritas. Maka kewajiban kita sekarang, bagaimana menampakkan akhlak yang mulia, ketika berpegang teguh dengan manhaj salaf, ketika bertemu dengan orang kita tegur sapa. Bukan jalan nyelonong begitu saja seakan-akan ini bukan golongan saya, bukan kelompok saya. Gak pantas untuk kita salami dan seterusnya. Gak seperti itu akhlak salaf. Akhlak salaf itu menampakkan akhlak yang mulia. Mengajak manusia dengan penuh kelemah lembutan. Bukan dengan cara-cara yang kasar dan keras. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.